Gue Jordi Pranata berperan sebagai Fadli di film Jodoh Tiga Bujang. Fadli ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari Pak Mustafa dan Bu Fatimah, yang sial dibandingkan 2 adiknya yang lain karena di saat ketiga bujang ini ingin melakukan pernikahan di hari yang sama, jodohnya Fadli justru tidak ingin menikah sama Fadli. Belum dia ada jawaban. Musisi freelance, idealis, anak mama. Yang salah semua di sini memang. Siapa yang menyalahkan dirimu? Tidak ada. Sosok kakak yang lebih memendam feeling dibandingin 2 adiknya yang lain. Saya Christopher Nelwan. Di film Tiga Bujang ini saya berperan sebagai Kifli. Karakter Kifli itu menggambarkan sindrom anak tengah. Paling nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dalam keluarga dia orangnya paling solutif. Biasanya jadi penengah kalau misalnya kakak sama adiknya berantem. Gue Rebong, Jodoh Tiga Bujang ini gue berperan sebagai Ahmad. Karakter Ahmad ini apa yang dirasain tuh lebih gampang buat dia komunikasikan sama kakak-kakaknya, sama bapak mama juga. Yang paling konyol tingkahnya karena dia paling kecil. Ahmad yang menjadi icebreaker-nya mungkin. Mas aku bantah mama. Hai semuanya, aku Aisyah Nura Datau dan aku di sini berperan sebagai Rifa. Jadi Rifa itu teman kuliahnya Fadli, mereka pergi ke kampus bersama, berpisah karena Rifa akan S2 di Jogja dan Fadli stay di Makassar. Rekonsil lagi, ketemu, terjadilah kisah ini. Fadli! Rifa? Halo, aku Meizura. Di film ini aku berperan sebagai Nisa. Nisa ini adalah perempuan Bugis dan dia ini adalah keluarga yang lumayan berada dan dia adalah pacar Fadli yang sudah 3 tahun bersama. Lagi foto pribadi ya? Yes. Kita lagi ada di Benteng Rotterdam. Aku Barbie Arzeta. Di film Jodoh Tiga Bujang ini aku berperan sebagai Karin. Dia seorang dokter muda, tunangannya Kifli. 3 couple ini, Kifli dan Karin tuh yang paling siap untuk nikah. Aku akan kasih jeda 3 kali untuk masuk ke di Alfalfa. Kalian boleh masuk dulu? Hai, aku Echa. Aku berperan sebagai Asya di film Jodoh Tiga Bujang. Asya ini orang Aceh yang tinggal di Jakarta, tapi kuliah di Makassar. Sosoknya menyenangkan deh, gemoy gitu. Ku cari-cari beribu jalan cinta. Nggak tahu lagunya. Jadi karakternya Asya itu, dia tuh kan pacarnya Ahmad. Mereka pacaran udah sekitar 2-3 tahun. Terus mereka ketemunya di kampus. Jadi Ahmad itu kan dosen muda. Saya Arswendi Bening Suara. Di dalam film Tiga Bujang ini saya berperan sebagai Mustafa, bapak dari 3 anak yang mempunyai karakter keras. Dia berpegang pada adat istiadat Bugis, tapi dia juga menyayangi ketiga anaknya, terutama anak pertamanya, Fadli. Hari ini panas. Udah, kita butuh oksigen sekarang. Oksigen. Nah. Kalian juga sudah lama berpacaran. Saya Cut Mini, saya berperan sebagai Fatimah dalam film Jodoh Tiga Bujang. Sunday, Monday, Tuesday. Ibu yang senantiasa seorang ibu yang mempunyai 3 anak diharuskan oleh bapak untuk menikah bersama. Jadi ibu mempunyai kekhawatiran tersendiri terhadap 3 anak-anaknya. Tidak bisa begitu, Ma. Nugi, saya berperan sebagai Pak Malik di Jodoh Tiga Bujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Pak Malik adalah pemilik studio yang menjadi tempat curhatan dari Fadli yang mengalami berbagai macam masalah. Dan karakternya Pak Malik nih orang yang lebih banyak bergaul dengan anak-anak muda, jadi dia juga bisa mengerti dan kemiripan dengan masa mudanya Pak Malik dulu.
Wes, tiba-tiba ada di Makassar kita. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita syuting. Bismillah, kita mau tumpengan, semoga semuanya dilancarkan. Tumpengan sebentar, ucapan syukur kepada semesta untuk langit yang cerah, hati yang berbahagia, dan kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Semoga kebersamaan kita berlanjut dengan satu keluarga dan produksi yang sehat dan aman untuk semuanya. Terima kasih banyak. Habis ini akan satu scene sama Maizura akhirnya. Tidak. Sampai kapanpun kau tidak boleh lagi sama dia. Secara premis, di sini Fadly harus mencari jodoh dengan deadline tertentu, dan menurut gue itu adalah feeling yang sangat asing buat gue, jadi challenging dan seru. Aku adalah anak bontot dan aku harus memerankan sebagai anak tengah. Menurut aku itu sebuah kesulitan juga karena aku butuh tahu gimana cara dia ngomong, pembawaannya dia seperti apa, dan menurutku itu challenge. Apa tipe kau? Karin, Mama. Logat Makassar juga bisa gue bilang salah satu yang lumayan susah juga untuk dipelajari, karena kalau misalnya nadanya beda dikit aja, agak tinggi sedikit aja itu udah daerah lain tuh, daerah timur yang lain. Gimana caranya aku menjadi Nisa yang mencintai Fadly tapi juga harus berkutat dengan masalah yang ada di keluarga aku. Tidak usah Mide. Mide itu kayak penegasan. Dialek susah. Jadi belum tahu bener atau enggak, tapi I'm glad maksudnya ada Mas Fatah di sini yang jadi orang yang ngasih tahu kalau misalnya dialeknya ada yang terlalu berlebihan atau ada yang kurang dan lain-lain. Tidak, maksudnya aku kasih tahu lagi hasil dari ini. Oh, di film Jodoh Tiga Bujang ini saya berperan sebagai Bibi Surti, orang asli Makassar. Pengetahuannya tuh lumayan tinggi tapi agak norak juga. Anak perempuan satu-satunya, waris tunggalnya ini rumah tuh. Kalau kita itu 3M. Semoga ini filmnya banyak orang yang nonton berjuta-juta nonton terutama orang Makassar bisa menikmati terus merasa terwakilkan toh dengan film yang tayang di layar lebar di seluruh Indonesia. Semoga bisa mengangkat juga kebudayaan daerah Makassar. Membangun chemistry-nya cukup menarik. Kita lebih banyak ngobrol, khususnya romance, dan itu membuat kita jadi kita tahu nih Fadly dan Nisa atau Fadly dan Rifa mau dibawa seperti apa gitu. Yang dilakukan ya itu paling kita nongkrong, ngobrol, banyak habisin waktu bertiga. Pribadi kita secara personal juga memang sudah dekat, itu akan lebih gampang ketika di on karakter. Kita bertiga itu benar-benar saling mengerti satu sama lain, nggak ada kesulitan sama sekali. Biasanya kita juga olahraga bareng, kayak kita main paddle sama-sama. Karena ada Kristo, dia tuh kerjanya olahraga terus. Jadi, Mak, paddle, Mak, ini, Mak. Oh! Nama saya Leroy Osmani, saya berperan sebagai bapaknya Rifa. Keluarganya Rifa ini orang kaya, kemudian anaknya cantik, terus sarjana pula, S1, S2, S3. Itu bisa MM-an tuh menjadi masalah yang kalau dia ketemu dengan anak muda yang walaupun punya masa depan yang bagus, tapi ya kehidupannya biasa-biasa saja, itu bisa nggak terjadi. Hai, saya Nunu Datau. Di film Jodoh Tiga Bujang, saya berperan sebagai ibunya Rifa. Karakternya baik, sayang sama anak, sayang sama keluarga. Pokoknya karakternya menyenangkan lah. Seneng banget akhirnya bisa dapat kesempatan buat syuting sama tante sendiri, itu lucu. Beneran aku happy. Kenapa tadi orang mau jalan putih ke permasalahan nih kodong? Saya berperan sebagai Pire di film ini. Karakternya lebih ke di studio ini kayaknya saya yang paling sering bikin onar lah.
Nah, begitu kek. Main dating apps lo. Berperan sebagai Arifing. Jadi sosok Arifing itu adalah sahabatnya Fadli. Dia mau kau, pokoknya nasi kuda tenaga ayam. Sosok Arifing itu adalah sahabat dari Fadli. Nah, mereka berteman sejak lama sehingga dia bekerja di studio. Jodoh Tiga Bujang menurut saya adalah sebuah kisah yang sangat menarik, sebuah kisah nyata yang pernah viral. Saking viralnya sempat juga dibuat menjadi sebuah film pendek. Film ini mengusik saya untuk membuatnya atau mengangkatnya menjadi sebuah karya film bioskop. Dengan setting Makassar, Jodoh Tiga Bujang ini kisah nyata yang mengangkat tentang pernikahan kembar. Mama kan tahu uang bapak cuma bisa untuk satu kali pesta. Ceritanya lokal, Makassar, tetapi esensinya ini sangat nasional. Kita udah bekerja sama cukup lama ya. Film-film Star Vision kita membantu untuk menjalankan marketing. Bedanya di Jodoh Tiga Bujang, Raya Flix sebagai eksekutif produser di film Jodoh Tiga Bujang. Bagaimana tadi malam tertekannya Fadli kita suruh nikah? Saya dulu di tahun 2019 memproduksi satu dokumenter tentang Tiga Bujang, tentang Fadli, Kifli, dan Ahmad yang pengen nikah kembar, tapi kemudian dalam prosesnya Fadli mengalami masalah dalam proses lamarannya. Kami waktu itu lolos di Asia Doc dan di Jogja dan kemudian lanjut ke Akatara Film Market 2019. Setelah itu saya ke Star Vision menceritakan, membawa film decknya. Star Vision tertarik. Kita lagi ada di Maros di Kabupaten Leang-Leang. View-nya tebing-tebing, bagus banget, tapi sayangnya hujan. Ini mengangkat cerita dari kisah nyata, jadinya butuh diskusi panjang dengan Pak Parwes, Mas Arfannya sendiri dalam mengembangkan skenario-nya. Kerja sama tim, komunikasi yang baik, diskusi yang bagus, jadinya diberikan kelancaran lah dalam penulisan skenario-nya. Fadli, bilang sama Nisa. Fadli, kau bilang sama Nisa. Ini film kedua dengan Star Vision yang bukan bahasa Indonesia gitu. Dulu yang pertama itu film Yuni. Kalau ini kan lebih ke dialeknya yang banyak ketika diproses offline editing bareng dengan sutradara, dengan Mas Arfan. Dia juga beberapa ngasih input, mengkoreksi beberapa yang mungkin ternyata salah pengucapan kalimat atau katanya dari pemain. Misalnya adegannya bagusnya di take 2 tetapi kalimat benernya ada di take 3. Nah, itu kita jahit bagaimana supaya kalimatnya tetap bener dengan ekspresi dan gestur yang bener. Kita syuting di Makassar dan beberapa kota lain yang ada di Indonesia yang jaraknya begitu berjauhan. Tidaklah mudah. Peralatan semua kita harus bawa dan kirim lewat kapal pelni. Nggak mungkin juga pakai pesawat terbang karena begitu banyak alat yang kita harus bawa. Produksi dengan budget yang dalam tanda petik lebih besar daripada budget film-film kami yang syutingnya di luar negeri seperti New York maupun di Korea. Paling berkesan banget scene di saat Nisa dan Rifa bertemu di satu frame. Perempuan di hidupnya Fadli bertemu di satu tempat, bisa ketebak kan situasinya akan kayak apa. Masalah waktu, Jin. Saat kita bertiga berkelahi, karena itu benar-benar tensionnya, build up-nya matang banget. Bukan saya. Mulut lu. Egois, bukan? Kan kok begitu? Tektokannya cepet dan berlogat Makassar. Penempatan dialognya harus bener, emosinya juga. Scene dimana aku ditinggalin oleh Fadli itu lumayan nge-trigger sebagian dari diri aku karena nge-recall trauma-trauma dulu. Mama mengusulkan untuk mengawinkan 2 anak aja, tidak usah sekaligus ya, tapi Bapak di situ merasa terpukul. Tidak. Tidak bisa. Mau taruh di mana muka Bapak nih? Ditanya, itu adalah scene yang paling berat, sulit, dan buat saya menantang. Kalau sudah bilang A, harus A.
di meja makan itu saya merasakan emosi yang berbeda daripada scene-scene lainnya. Saya ini harus seperti ini terhadap kakaknya gitu. Dan itu secara otomatis keluar aja sendiri. Saya syukur ya pertama mendapat cast-cast yang luar biasa yang mau benar-benar mengeksplor karakter ini gitu. Dan berani menerima tantangan untuk berdialek Makassar. Ada kau lihat kakakmu. Kedua, saya mencoba mempelajari latar belakang mereka masing-masing. Misalkan ada nggak pernah hubungan dengan orang Makassar gitu, familiar nggak dialek dengan dialek Makassar. Terus kemudian saya brief pertama karakternya mau seperti ini, kami kadang nongkrong di luar, ngopi bareng, tapi aturannya kita harus dialek Makassar ya gitu. Adegannya adalah lamaran Kifli ke Solo untuk rumah Karin. Tapi setnya di Makassar disulap menjadi Solo top. Bapak ini sudah 27 tahun di Makassar, tapi dia tidak bisa bahasa Makassar karena dia orang Lamongan. Hampir semua teman-teman di tim luar biasa pelayanan. Menikah itu harus bahagia, ya. Apakah dia mewah atau sederhana, tapi kalau kita tahu itu membahagiakan, ya itu yang penting. Sederhana, yang penting semuanya tuh cantik. Aku baru pertama kali syuting dan juga di hidup pakai hijab. Jadi ini cukup menarik aja buat aku karena bener-bener sesuatu yang aku belum pernah lakukan sebelumnya ya. Jadi beda banget sama Arla hari-hari. Cast-cast yang aku belum kenal pun sangat open, langsung ngebuka diri. Jadi langsung berasa akrabnya. Pengen nikah yang sederhana dan sisa uangnya bisa gue pakai buat liburan keliling dunia. Harus tulus dan yakin. Urusan sederhana dan mewahnya itu baik lagi ke perspektif kita masing-masing. Tergantung sih, nanti tergantungnya mood gue. Aku yang mana aja deh, yang penting orang tua aku happy dan pasangan aku happy. Tuh, pengen yang lingkupnya kecil gitu, nggak begitu banyak orang. Tergantung rezeki suami. Oh, sama mertua sih, kalau mertua maunya mewah ya udah nggak apa-apa. Uang panai itu sebenarnya adalah mekanisme adat dulu yang kemudian untuk menyeleksi orang-orang laki-laki yang datang ke keluarga kita. Nah, uang panai itu biasa menjadi tolak ukur. Era sekarang orang akhirnya era sosial media, jadi akhirnya berlomba-lomba nih, tinggi-tinggian gitu. Jadi kursnya menjadi naik terus gitu. Nah, ini yang menjadi momok gitu. Jadi banyak kemudian diskusi, banyak kekhawatiran, dan terus terang banyak dampak yang terjadi. Bapak tidak akan sanggup membayar uang panainya. Tidak, Pak. Setelah sini selesai, kita mau siapin pelaminan, mau ngambil stock shot kayak lagi ada orang makan. Nanti listnya gue kasih. Semoga hari ini nikahannya lancar, sukses. Ini scene besar, scene nikahan, scene 99-100. Mantap. Oke, teman-teman. Ini siapa sih, Mas? Jangan Jengpal. Pertama kalinya aku di make upin buat wedding, dan juga itu juga scene pernikahan pertama aku sih yang gede-gedean gitu. Itu bener-bener effort banget guys, kayak the whole day, kita dari pagi banget, dari subuh sampai malam banget. Aku tuh pakai heels tinggi banget kan, jadi prosesi jalannya tuh bener-bener di-take berkali-kali. Masya Allah sih, pengalaman banget. Gimana syuting di gedung ini, menyenangkan, melelahkan? Banget dong tentunya, tapi palanya agak berat nih Pak. Film ini adalah film yang bercerita tentang perjuangan, kehangatan, keluarga, tentang sebuah situasi yang membuat kita bisa lebih mencintai pasangan hidup kita atau jodoh kita. Film ini terasa penting gitu buat siapapun yang sedang menentukan pilihan dan lain sebagainya. Langsung pergi sekarang.
Selesai untuk film ini. Bolehlah tambah scene lagi biar Barbie extend ya. Ya. Semoga nanti hasilnya memuaskan, kalian bisa ketawa bareng kita yang ngebuatnya. And iya, selamat menonton. Teman ganyemku. Ayo dong. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari film Jodoh 3 Bujang. Semoga teman-teman nanti bakal suka hasilnya dan sampai ketemu di bioskop. Berkesan banget adegan band soalnya. Terus semuanya one take oke, puji Tuhan. Top deh, yakin semuanya top. Alhamdulillah sudah selesai akhirnya buat Ahmad dan Asya. Terima kasih banyak semua sudah memberikan energi yang baik, kerjasama yang baik juga. Keliling-keliling Makassar. Semuanya sama-sama. Bikinnya pakai cinta, pakai ketawa. Semoga bisa ketawa juga. I love you all, bye semua. Menurut gue Pak Arfan adalah salah satu sutradara yang komunikasinya sangat enak, ngasih ke kita secara 100% gitu tanpa ada yang miss. Aku bisa ngobrol sama Mas Arfan sebagai temen, tapi juga kalau misalnya di set dia berperan sebagai director yang sangat-sangat lembut tapi tegas juga. Dia sangat menerima input dari kami para aktornya gitu. Bibinya bukannya menasehati, bukannya bikin tenang. Kita bisa diskusi apa aja, dia sangat open agar naskahnya bisa sama-sama dimengerti dari kepala aku dan kepala Pak Arfan. Pak Arfan juga memberikan aku kesempatan untuk menginterpretasikan adegan-adegan yang aku mainkan. Itu dia sangat mendetail, jadi kalau ada satu yang dia nggak srek gitu pasti dia pulang. Salah satu director yang cukup terbuka. Kolaborasi yang sangat unik ya, karena semua established shot-nya di film ini kita bikin ada sentuhan dokumenternya, tetap bahwa Mas Arfan secara karakter masih nice di situ, masih terlihat di situ gitu. Buat langit terteduh. Ada satu scene di mana Pak Malik menghampiri Fadli yang lagi galau. Pak, boleh nggak saya melantunkan lagu dengan versi Pak Malik? Terus saya nyanyi. Ini asik nih. Walaupun tidak ada di skrip, tapi beliau mengadaptasi bagaimana kita bisa kerjasama untuk menjalani karakter-karakter kita dengan lebih hidup. Pesan yang ingin Fadli sampaikan untuk penonton, jangan gampang menyerah. Kita hidup sebagai manusia, pasti akan ada masalah. Setiap orang itu butuh toleransi yang tinggi, apalagi terhadap keluarga, apalagi terhadap kakak, adik, bapak, mama. Apapun masalahnya, sebenarnya bisa kita cari solusinya bersama-sama. Tidak harus ada yang dipaksakan, tidak harus ada yang menjadi korban. Tidak perlu berpikir terlalu panjang terkadang, karena belum tentu yang terbaik itu yang ada di pikiran kita. Harus tahu apa yang diinginkan gitu. Jangan sampai suatu saat nanti bisa menyesal dengan keputusan yang diambil. Mau apapun itu, tetap kejarlah mimpimu. Interaksi antar budaya di negeri Nusantara ini sangat bisa dilihat di film ini. 3 Bujang membawa cerita budaya yang untuk pernikahan bagi saya baik sekali dan apik sekali dibikin oleh Pak Arfan. Based on true story, kalian harus lihat itu bubur-bubur ikan lele, kalian harus nonton Yeay!
semua pemain bisa menyelesaikan dengan baik, dengan suasana syuting yang tenang, yang ceria, sangat kekeluargaan, hampir tidak ada riak sama sekali, dan semua berkarya dengan bahagia. Terima kasih untuk semua. Syutingan hari ini sudah selesai. Jodoh Tiga Bujang siap untuk dimasukkan ke layar bioskop. Ya Allah, terima kasih banyak buat rahmat dan berkahnya sampai detik ini. Semoga filmnya udah jadi, nanti penonton bisa merasakan keseruan ini juga. Ada hikmah yang diambil. Gak nangis tapi happy banget bisa ada di keluarga ini. Jodoh Tiga Bujang. Jadi pastikan Anda nonton Jodoh Tiga Bujang. Saksikan film Jodoh Tiga Bujang. Film Jodoh Tiga Bujang. 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 Film Jodoh Tiga Bujang. Tawa, menangis, semuanya ada di Jodoh Tiga Bujang. Jodoh Tiga Bujang. Saksikan film Jodoh Tiga Bujang. Berangkat ke bioskop. Di bioskop. Kesayangan kalian, jangan lupa nonton.